Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam murajaah, dimudahkan dalam memahami pelajaran dan dimudahkan untuk istiqomah hingga akhir pertemuan nanti insyaallah taala. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk bab baru yaitu bab masdar, bab maf'ul mutlaq. Nama lainnya adalah maf'ul mutlaq. Kita masih membahas bab ini di dalam kitab Syarah Ajurumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Silakan dibuka di bab masdar. Sudah dibuka? Baik. 6. Anda bacakan matanya terlebih dahulu. Ya, perhatikan. Kita baca bab masdar, babul masdar. Yang baru hadir silakan dibuka. Babul masdar masuk pembahasan isim-isim mansub atau mansubatul asma. Baik. Babul masdar. Al-masdaru huwa. Kita baca matanya dulu. Kita baca matan dari Ibnu Ajurum untuk bab masdar atau bab maf'ul mutlaq dalam mansubatul asma. Al-masdaru huwa al-ismu al-mansubu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li nahwu daraba yadribu darban. Masdar merupakan isim mansub yang dia ketika ditasrif istilahi, ya tasrif istilahi, tasrif utama, ya terletak di urutan ketiga. Ya, di urutan ketiga dalam tasrif istilahi. Ya, nanti fi'il madi pertama gitu kan. Kemudian fi'il mudhari yang kedua, nanti masdar yang ketiga. Biasanya seperti itu. Nahwu contohnya fi'il madi daraba yadribu kedua, ketiganya nanti masdar, itu darban. Wa huwa qismani. Ya, masdar ini ada dua macam. Ada yang lafziyun, masdar lafzi. Ada yang ma'nawi, nanti kita akan jelaskan perbedaannya. Nah, ini jelaskannya di sini. Fa in wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi fa huwa lafziyun. Kalau masdarnya itu cocok atau sama persis seperti fi'ilnya, nanti kan masdar itu dikaitkan dengan fi'il sebelumnya. Ada kalimat ya di awalnya fi'il, nanti setelahnya ada masdarnya. Mansub, karena ini kondisinya sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Kok mansub. Ini lafzi kalau sama lafadznya tentu sama maknanya. Yang pasti itu sama makna. Kalau sama lafadz itu yang menentukan apakah nanti masdarnya disebut masdar lafzi atau namanya masdar ma'nawi. Penentunya adalah lafadznya. Ya, kalau maknanya pasti sama. Maknanya pasti sama antara masdar dengan fiil sebelumnya. Yang membedakan lafadznya ini sama atau beda. Kalau sama namanya masdar lafzi, contohnya qataltuhu qatlan. Aku benar-benar membunuhnya. Ya, maka qatlan ini masdar, qataltunya apa? Fiilnya. Tempat kembalinya. Samanya di mana Mas? Samanya di ya yang pasti maknanya harus sama, yaitu membunuh. Taib. Karena masdar teman-teman, masdar itu mengandung perbuatan. Jadi kita terjemahkan qatlan dengan membunuh juga boleh. Terjemahkan dengan pembunuhan juga boleh, tergantung konteks kalimatnya. Taib. Nah, wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawiyyun. Kalau masdarnya itu yang sesuai itu maknanya duna lafzihi, bukan lafadznya yang sama tapi maknanya saja yang sama, berarti lafadznya berbeda.
fahuwa ma'nawiyyun, namanya masdar ma'nawi. Contohnya jalastu qu'udan, qu'udan lafadznya berbeda dengan jalasa, dengan fiilnya. Namun maknanya sama, yaitu duduk. Aku benar-benar duduk, karena ini masdarnya untuk menegaskan taukid. Untuk litaukidnya. Wa kuntu wukufan juga sama. Wukuf dengan koma, ya, wukuf dengan qiyam itu secara lafaz berbeda namun artinya maknanya sama. Tapi pensarah ini Ibnu Utsaimin menjelaskan, yaqulul mu'allifu rahimahullah, Ibnu Al-Jurum menuliskan babul masdari, judulnya apa? Bab masdar. Hadza huwa tsani minal mansubat, ini mansubat yang kedua, gitu kan. Awal huwal maf'ulu bihi, yang pertama itu maf'ul bih, sudah kita bahas. Hadzal masdar, nah sekarang ini membahas bab masdar di urutan kedua. Wa yusamma al-maf'ula al-mutlaq, dinamakan juga ya masdar itu dengan maf'ul mutlak. Nah, teman-teman kalau ketemu yusamma, ingat dia punya dua maf'ul bih, ya. Kalau sudah bentuk majhul seperti ini berarti maf'ul bihnya yang mansub sisa satu. Itu maf'ul bih kedua kan? Karena maf'ul bih pertamanya sudah jadi naibul fa'il dan biasanya dihapus dalam kalimat untuk meringkas. Sehingga tidak perlu heran ketika dibaca wa yusamma al-maf'ula al-mutlaq. Karena al-maf'ula di sini maf'ul bih kedua dari yusamma. Kemana maf'ul bih pertamanya? Jadi naibul fa'il dihapus di situ. Aslinya wa yusamma al-masdaru al-maf'ula al-mutlaq. Masdar itu dinamakan juga sebagai maf'ul mutlak, ya, seperti itu. Li'annahu maf'ulun la yata'adda biharfin. Nah, di sini perhatikan. Kenapa disebut maf'ul mutlak? Karena namanya mutlak itu, maf'ul mutlak itu maf'ul yang maf'ulun isim nakirah, setelahnya ada jumlah, maka jumlah setelahnya menjadi na'at, ya. Maf'ul mutlak merupakan maf'ul yang tidak terikat. Ya, bahasa literalnya tidak melebar, tidak melewati, tidak melampaui batas. Namun tidak enak ya terjemahnya kalau seperti itu. Terjemahkan saja tidak terikat dengan huruf apapun. Harfin ini teman-teman nakirah ya. Isim nakirah gimana keadaannya? Isim nakirah jika terletak di dalam konteks kalimat negatif, maka maknanya jadi umum. Ya, bukan satu huruf. Tidak terikat dengan satu huruf, salah. Tidak terikat dengan huruf apapun, itu terjemahnya. La bil ba'i, tidak terikat dengan huruf ba sehingga menjadi maf'ul bih. Disebut maf'ul bih kan karena terikat dengan makna atau fawaid dari huruf ba. Iya kan? Ba huruf jar. Wala bifa juga wala bifi juga tidak terikat dengan huruf jar fi. Nanti menjadi apa? Maf'ul apa? Kalau jarfi apa? Maf'ul apa namanya? Maf'ul fi, ya. Maf'ul fihi dzaraf. Baik. Wala bil lam juga tidak terikat dengan huruf jar lam. Maf'ul apa? Lam maf'ul li ajli. Iya, semua mansubat itu yang ada lafaz maf'ulnya itu terikat dengan huruf jar. Maf'ul bi terikat dengan huruf jar apa? Ba, maf'ul li ajli, lam. Lam yang maknanya sababiyah kan? Sebab, karena gitu. Terus apalagi maf'ul ma'ah terikat dengan zorof. Ma'ah itu kan zorof. Apalagi maf'ul li ajli, lamnya tadi sudah. Maf'ul fi-nya. Tapi kalau maf'ul mutlak disebut mutlak karena tidak terikat dengan huruf apapun. Ya, falizalika sammauhu, kalau ini samanya bentuknya maklum sehingga domir haknya dibaca hu di situ. Itu maf'ul bi pertama, maf'ulannya maf'ul bi kedua. Falizalika sammauhu maf'ulan mutlaqan. Dengan demikian, oleh karena itu para ulama menamakan masdar dengan nama maf'ul mutlak. Yakni, kalau ada yakni setelahnya jadikan maf'ul bi teman-teman. Sehingga dibaca mansub. Yakni ghaira. Ghaira ini maf'ul bi dari yakni. Yakni ghaira muqayyadin bi syai'in. Yakni maksudnya adalah bahwasanya disebut maf'ul mutlak itu karena yang namanya mutlak itu tidak
terikat dengan qaid tertentu. Qaid itu batasan, ya. Enggak dibatasi apapun, ya. Pokoknya masdar murni. Ya, kalau madu itu murni, nah ini namanya masdar murni, gitu ya. Masdar yang belum ada campurannya, masih murni sebagai masdar, namanya maf'ul mutlak atau masdar. Baik. Wal masdaru huwa makanan li sudul asya. Secara lughahnya, masdar itu setiap sesuatu yang makanan dia sebagai tempat li suduril asya'i. Tempat muncul ya, tempat munculnya segala sesuatu. Maksudnya apa? Kalau dikaitkan dengan ilmu nahwu berarti ilmu nahwu sharaf berarti apa? Masdar itu sumber kata, gitu. Nanti fi'il madi berasal dari masdarnya. Fi'il mudhari berasal nanti dari fi'il madi, ya udah nanti kembali juga ke masdarnya. Semua bentuk kata, sigoh kata, ya, isim fa'il, isim maf'ul, semuanya nanti kembali ke masdar menurut sebagian ulama. Ada ulama lain mengatakan sumber kata itu fi'il madi. Ya, fi'il madi. Ini namanya khilaf ulama. Tapi Ibnu Utsaimin selaku pensarah, beliau condong kepada memilih masdar sebagai sumber kata. Lihat penjelasannya. Walihada, dengan demikian, kanal qaulur rajihu, maka pendapat yang paling kuat menurut Ibnu Utsaimin, annal masdara huwa aslul istiqaqi, bahwasanya masdar itulah sebagai sumber turunan dari berbagai kata. Istiqaq maknanya turunan. Ya, turunan berbagai kata. Fa anta taqulu, contohnya yang kau katakan daraba mushtaqun minal darbi. Fi'il madi daraba itu turunan dari masdarnya ad-darb di situ. Wala taqul ad-darbu mushtaqun min daraba. Jangan kau katakan ya masdar malah jadi turunan dari fi'il madi, salah. Li'anna hadza huwal aslu, inilah masdar sebagai sumber. Yakni masdar, ini dibaca masdar karena maf'ul bi dari yakni. Yakni masdarul ma'ani wal af'ali. Nah, di sini maksudnya adalah masdar itu ya kenapa jadi sumber kata? Karena dia punya makna al-ma'ani dan dia punya af'al, dia punya makna dan dia juga punya perbuatan. Ya, huwa hadzal masdar, itulah masdar. Ya, inilah masdar, itu lafaz yang memiliki makna ya sekaligus dia memiliki perbuatan. Dia menjadi sumber ya, sumber segala bentuk kata. Gitu ya. Kenapa fi'il itu sumbernya masdar? Bersumber merujuk kepada masdar karena masdar punya makna perbuatan. Itulah ruh dari fi'il kan. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr kan ada makna perbuatan. Ya sudah, berarti betul masdar juga punya perbuatan. Baik. Nah, ufataqulu, contohnya daraba mushtaqun minad darbi. Contohnya fi'il madi daraba itu berasal turunan dari darb, masdarnya. Sami'a dari as-sama'. Hakadza, dan yang semisal itu. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya yaqulul mu'alifu, Ibnu Ajur menyebutkan pada matannya, al-masdaru huwal ismu al-mansubu alladhi yaji'u salisan. Ya, alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Masdar itu merupakan isim mansub yang dia terletak di urutan ketiga pada tasrif fi'il istilahi, ya, tasrif utama. Yakni idza sarraftal fi'la marrataini ja'al masdar. Maksudnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, jika kamu tasrif fi'il ya jika kamu tasrif pada tasrifan fi'il ya, marratain, pada kali yang kedua kamu akan mendapati adanya masdar. Setelah yang kedua maksudnya kamu akan mendapati adanya masdar. Misalkan kata bayak tubuh kitaban, nah dapat masdar setelah yang kedua kalinya. Mislu, contohnya, daraba yadribu darban, maka darbannya masdar. Akala ya'kulu aklan, aklannya masdar. Waqafa yaqifu wuqufan, juga sama, wukufnya masdar. Jalasa yajlisu julusan, juga julusnya masdar. Dakhala yadkhulu dukhulan, dukhulnya masdar. Qara'a yaqra'u qira'atan, ini masdarnya ada dua. Kalau qara'a ini masdarnya bisa qira'ah, bisa Qur'an, ya. Bisa Qur'anan, itu yang populer ada dua masdar. Kemudian watas tati'u
antaqisa masyita minal mafadiri. Maksudnya apa di sini? Dari contoh-contoh di atas, engkau bisa membuatnya sendiri yang lain, coba buat kalimat yang lain, dikiaskan dengan kaidah yang sudah kita belajar ini. Yang engkau mampu membuat masdar dari lafaz-lafaz lainnya, lebih kurang maksudnya seperti itu. Yang engkau inginkan. Baik, sekarang kita masuk ke matan berikutnya. Qala wa huwa kismani. Masdar ini punya dua macam. Lafziyun wa ma'nawiyun. Dia ada yang lafzi, ada yang ma'nawi. Fa in wafaqa lafzuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafziyun. Kalau ya yang sama itu lafadznya, berarti ini anak tekankan lagi. Yang pasti sama itu makna ya. Maknanya pasti sama. Masdar dengan fi'il sebelumnya. Namun yang membedakannya lafadznya sama atau berbeda. Kalau lafadz dan maknanya sama, maka namanya masdar lafzi. Contohnya qataltuhu qatlan, qatlannya masdar, qataltunya fiilnya sama kan? Sama. Huruf-hurufnya, penyusunnya sama. Yang dimaksud sama ini teman-teman, sama ini lafadznya maksudnya adalah sama huruf-hurufnya. Nanti disebut dengan maddah. Maddah itu unsur penyusun kata apa? Huruf. Nah, hurufnya itu sama. Qaf pertama huruf qaf, ta ya sama ta, lam ya sama lam, gitu. Qatala intinya. Tayyib, mafhum ya? Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi wa huwa ma'nawiyun. Kalau yang sama itu hanya maknanya saja tanpa lafadznya, maka disebut dengan masdar maknawi. Contohnya jalastu qu'udan, sudah beda lafaz. Ya, huruf pertamanya yang fi'il jim, ini huruf pertama dari masdarnya qaf. Ini sudah beda. Sudah tidak muwafiq. Wa qumtu, wukufan juga sama. Wukuf dengan qiyam ya beda. Qoma dengan wukuf ya sudah beda kata. Beda lafaz. Wa ma asbah dzalika dan yang semisal itu. Wa yanqasimul masdaru ila qismaini lafziyun wa ma'nawiyun. Jika begitu, masdar itu terbagi menjadi dua macam, yaitu lafzi dan ma'nawi. Fama wafaqal fi'la fi maddatihi fahuwa lafziyun. Ini dijelaskan oleh Syekh. Maksudnya yang sama lafadznya itu apanya? Yaitu fi maddatihi. Dalam unsur penyusunnya, yaitu huruf-hurufnya harus sama. Kalau mau disebut dengan masdar lafzi. Wa ma wafaqahu fi ma'nahu fahuwa ma'nawiyun. Kalau yang sama itu maknanya saja, maka disebut masdar ma'nawi. Baik. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lanjut. Di secara intinya saja sudah ada perbedaan. Baik, intinya yang dibacakan tadi akan sama dengan yang Ana akan bacakan. Intinya saya akan memberikan contoh-contoh. Ini sudah banyak contoh sebenarnya. Oleh karenanya nanti tadribnya kita lewat saja. Karena ini sudah banyak sekali contoh-contohnya. Ya. Tadi yang dibacakan itu. Baik, kita bahas itu saja satu ya. Yang wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Ada masdar ya. Nabatan. Dari fiilnya apa? Fiilnya tadi ambata. Fiilnya apa? Ambata. Tayyib, sudah mafhum. Dan di sini masdarnya terpisah dengan jar majrur. Jar majrurnya minal ardi situ. Boleh enggak? Ya, boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Tayyib. Itu masdarnya nabatan. Ambatannya fiilnya. Ini jenis apa kira-kira? Ini masdarnya jenis yang lafzi ya. Karena maknanya, lafadznya masih sama. Walaupun sebenarnya teman-teman, kalau kita detailkan, ini lafadznya berbeda. Ya. Beda apanya? Beda asal usulnya. Kalau nabatan terkait dengan fiil ambata, harusnya ambata itu masdarnya apa? Af'ala yuf'ilu if'alan. Harusnya masdarnya adalah inbatan. Nanti akan dibahas ya. Apakah ini masih digolongkan dengan masdar lafzi ataukah tidak? Baik, nanti akan dibahas insyaallah. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Walakin lahizu aidan. Kalau Anda dimulai dari walakin. Walakin lahizu. Lahizu itu fil amr. Lahid. Kemudian ditasrif ke domir. Antum jadi lahizu. Maksudnya lahizu. Ya, berikanlah catatan.
Catatlah, tambahkan catatan. Ya, aidan juga. Apa itu? Annahu la budda an yuwafiqal fi'la fi maddatihi wa ma'nahu. Bahwasanya disebut dengan ya masdar lafzi itu dia harus cocok atau sama lafaz fiilnya ya, baik di maddahnya, di lafadznya, unsur penyusun katanya, huruf-hurufnya harus sama. Wa ma'nahu sekaligus maknanya. Jangan sampai kita salah paham ya. Masdar lafzi itu yang penting lafadznya mirip, sama. Maknanya berbeda enggak masalah. Salah. Yang benar adalah yang pasti itu maknanya sama dulu. Nanti baru kita cek lafadznya sama atau berbeda. Kalau berbeda berarti maknawi, kalau sama berarti lafzi. Bukan berarti masdar lafzi itu lafadznya saja yang sama, maknanya berbeda, bukan. Itu yang diinginkan oleh Syekh. Fa idza wafaqal fi'la fi maddatihi wa ma'nahu yasammunahu lafziyan. Kalau kesamaan itu ada pada lafaz atau unsur penyusun fiilnya, huruf-hurufnya sama dan maknanya juga sama, maka ulama menamakannya dengan masdar lafzi. Wa in wafaqahu fil ma'na dunal lafzi. Kalau yang sama itu maknanya saja tanpa lafadznya, maka disebut dengan fahuwa ma'nawiyun, masdar maknawi. Baik. Fa idza qulta darabtu darban, contohnya kalau kamu ucapkan aku benar-benar memukul, maka di situ masdarnya adalah lafzi. Kenapa? Di annahu wafaqal fi'la fil maddati, karena lafaz darbannya unsur penyusun katanya sama dengan doroba. Dot dulu, ro, kemudian ba, sama. Wa idza qulta akaltu aklan fahuwa lafzi, juga sama, lafzi. Kenapa dia? Karena sesuai unsur penyusun katanya. Yaitu apa? Hamzah, kaf, ya, lam. Baik. Idza qulta jalastu qu'udan, sama. Kalau qu'udan maknawi ya. Fahuwa ma'nawiyun li annahu yukhalifu fi'lahu, karena berbeda. Lafadznya sudah berbeda, lafadz fiilnya dengan masdarnya sudah berbeda. Duna maknahu, ya situ tanpa makna, maksudnya apa? Maknanya sama gitu maksudnya. Tanpa makna maksudnya maknanya sama. Baik. Idza qulta waqaftu qiyaman, ini maknawi juga, maknanya sama tapi lafadznya berbeda. Aku benar-benar duduk. Li annahu yuwafiqul fi'la fil ma'na amma lafzu fala, lafadznya berbeda, maknanya sama. Al-lafzu waqaftu, lafadznya di situ, waqaftu itu fi'ilnya, hadzal fi'lu qiyamannya itu masdarnya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini batas dari sesi yang pertama. Karena sesi kedua kita mulai membahas ada yang namanya naibul masdar. Ada yang namanya naibul masdar, pengganti masdar ya. Ada banyak sekali. Nanti akan kita bahas sebagian kecilnya di Syarah Ajurumiyah Syaikhul ini. Sisanya sebagian besar nanti dibahas ana tambahkan dari Syarah Alfiyah. Ini menarik, di antaranya tadi disebutkan di ayat Wallahu ambatakum minal ardi nabatan, itu masuknya kan di naibul masdar. Naib ya. An-nabatan itu disebutnya naibul masdar karena masdar aslinya sebenarnya inbatan. Masdar kan harus sesuai dengan fiilnya. Kalau fiilnya anbata, wazannya af'ala, harusnya masdarnya inbatan. Kok di situ nabatan? Nanti dibahas. Itu masuknya naibul masdar, pengganti masdar. Salah satunya adalah semisal di ayat tersebut. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan masdar ya. Perhatikan, ini kalau mu'allif rahimahullah tadi sampai batas pembahasan perbedaan dan contoh-contoh dari masdar lafzi dan ma'nawi. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, masih di masdar. Perhatikan, kalau mu'allif rahimahullah, wa yanubu manabal masdari, di paragraf itu dapat wa yanubu manabal masdari ma udhifa ilal masdari mislu kullin wa ba'din wa ashadda wa aqwa wa ma asbah dzalika. Adalah lafaz yang dia bisa menggantikan manabal masdar. Manaba itu posisi ya, kedudukan, tempat dari masdar. Ma udhifa ilal masdari, yang kemudian disandarkan kepada masdarnya. Artinya
penggantinya ini, naibnya ini sebagai mudhof. Kemudian nanti masdarnya tetap ada, dalam kalimat tetap ada, tapi sebagai mudhof ilaih, sehingga tidak terkena mansub. Tidak terkena mansub. Nanti yang terkena mansub adalah penggantinya, naibnya. Ini menarik. Contohnya lafaz-lafaz seperti kullin, ba'din, asyadda, aqwa ini nanti menjadi naibnya. Wa ma asbaha dzalika, dan lafaz-lafaz mengganti semisal itu. Contohnya, darabtuhu kullad darbi. Darabtuhu kullad darbi, maka lafaz kulla di situ la yumkinu an taqula hiya masdarun. Nah, tidak memungkinkan kita dudukkan kulla sebagai masdar, enggak mungkin. Kenapa? Kenapa enggak mungkin sebagai masdar? Li'annaha la tuwafiqu daraba fil ma'na. Karena kulla ini tidak cocok tidak cocok dengan fiilnya, baik dari segi lafaz maupun segi makna. Sedangkan syarat masdar sejak awal kita bahas, dia minimal sama makna, sama arti. Walaupun lafaznya berbeda enggak masalah, yang penting sama maknanya. Namun kalau kulla lafaznya berbeda, makna berbeda, maka tidak bisa disebut masdar. Lalu bagaimana? Ya, naqulu kita jawab, hadza naibun manabas sadari, mawanabal masdari. Sehingga lafaz kulla di sini dia sebagai naib, pengganti manabal masdari, pengganti posisi masdar, yaitu kulla sebagai mudhof, ad-darbinya masdarnya justru sebagai mudhof ilaihnya. Baik, yang baru hadir silakan disimak. Kita lagi membahas lafaz-lafaz yang menggantikan masdar. Salah satunya adalah lafaz kulla. Contohnya pada kalimat tadi, darabtuhu kullad darbi. Darabtuhu kullad darbi. Ya, kalau terjemah letternya, aku memukulnya dengan semua pukulan. Baik, maka kulla di situ itu bukan masdarnya, namun naib, pengganti masdar. Mana masdarnya menjadi mudhof ilaih, di situ majrur, ad-darbi majrur secara lafadznya. Baik, lanjut contoh berikutnya. Contoh kedua menggunakan asyadda. Lafaz-lafaz yang menjadi pengganti masdar ada kullun, ada asyaddu, ada ba'dun, ada aqwa. Tadi ada 4 yang disebutkan oleh pensarah. Yang kedua pakai asyadda. Aslinya asyaddu, karena mansub jadi asyadda. Isim tafdil. Tidak bisa tanwin ya, karena dia ismul ladzi la yansharif. Isim tafdil itu ismul ladzi la yansharif. Enggak bisa tanwin. Darabtuhu asyadda darbi. Lihat sini, asyadda aidon juga, asyadda ini sebagai naibun manabal masdari. Dia pengganti yang menggantikan tempatnya masdar. Tempatnya, kedudukannya masdar. Sehingga yang mansub bukan masdarnya tapi naibnya. Walaisa masdaron, dan asyadda ini bukan masdar. Li'annahu la yuwafiqul fi'la, karena tidak menyesuaikan fiilnya. Karena enggak sama dengan fiilnya. Lihat, asyadda tidak, lafadznya beda dengan doroba. Maknanya juga berbeda, maka bukan masdar. La fil lafzi wa la fil makna. Taib. Contoh yang lain. Sekarang pakai ba'do. A'toituhu ba'dol ato'i. Ya, a'toituhu ba'dul atoi. Kalau tadi terjemah letternya yang darabtuhu asyadda darbi, apa artinya? Aku memukulnya dengan pukulan yang kuat, gitu ya. Dengan pukulan yang kuat. Baik. Kalau ini a'toituhu ba'dul atoi. Lihat lafaz ba'donya, hadza aidon naibun manabal masdar. Dibaca manaba, mansub, kenapa? Karena kedudukannya maf'ul bi dari lafaz naibun. Naibunnya isim fa'il, tapi memiliki makna fi'il madi yang maklumnya, sehingga membutuhkan maf'ul bih, yaitu manabal mansub, dibaca mansub. Naibun manabal masdari, yaitu pengganti yang menggantikan tempatnya masdar. Li'anna ba'do la tuwafiqu a'to la fil lafzi wa la fil makna. Dikarenakan lafaz ba'do di situ tidak sama, tidak cocok dengan lafaz fi'il madi sebelumnya a'to. Baik lafaz maupun maknanya tidak sama. Fasoro yanubu, sehingga lafaz-lafaz tersebut bisa menggantikan masdar. Ma'udifa ilal masdari, ya, yaitu yang disandarkan pada masdarnya. Artinya
penggantinya sebagai mudhof, masdarnya menjadi mudhof ilaihnya. Contohnya kullin, ba'din, asyadda, a'zama. Tuh bisa tambahkan lagi teman-teman. Di sini tambahkan a'zama. Wa halumma jaran, marilah kita simak penjelasan ya berikut ini. Halumma itu maknanya ta'al gitu ya. Kemarilah, mari simak. Fa'indana al-ana, maka berikut ini penjelasan kami. Bahwasanya ya kami simpulkan, kami kumpulkan, kata Syekh Utsaimin, ada 3 kelompok jadinya. Tentang masdar ini ada 3 kelompok, 3 klasifikasi. Yang pertama masdar lafzi, yang kedua masdar maknawi, yang ketiga naib manabal masdar, pengganti masdar. Kalau dulu ketika membahas marfu'atul asma ada naibul fa'il, kalau sekarang ada naibul masdar. Ya, baik. Salah satu asya ada tiga kedudukan, 3 posisi. Ada yang masdar lafzi, masdar maknawi, ada yang naib masdar. Baik. Apa itu definisi masing-masing? Kita simpulkan lagi. Syekh Utsaimin menyimpulkan, meringkas. Al-masdarul lafziyu ma wafaqa fi'lahu fi lafzihi wa ma'nahu. Yaitu setiap masdar yang mencocoki, yang sama lafaz dan maknanya dengan fi'ilnya. Sedangkan maknawi ma wafaqa fi'lahu fi ma'nahu. Yaitu hanya maknanya saja yang sama, lafaznya berbeda. Sedangkan naib anil masdar ma udhifa ilal masdar, setiap lafaz yang disandarkan kepada masdar. Jadi masdarnya itu jadi mudhof ilaihnya. Ya, sehingga otomatis mudhofnya itulah yang menjadi mansub nantinya dalam kalimat. Otomatis karena namanya mengganti kedudukan, berarti kedudukan masdar yang semula mansub digeser menjadi majrur. Nah, yang menempati mansub ini penggantinya, yaitu mudhofnya. Baik, kita bahas. Perhatikan Ibnu Malik memberikan penjelasan ya di Matan Alfiyah Ibnu Malik di bait yang ke-289 membahas maf'ul mutlak ya. Beliau sebutkan qaulu Ibni Malik ya, lafaz ibn kalau diapit bukan dengan 2 nama maka hamzah wasalnya dibaca qaulu Ibni Malik. Tapi kalau ibn diapit dengan 2 nama, maka tidak perlu dibaca. Seperti Muhammad bin Abdul Wahhab misalkan. Di sini qaulu Ibni Malik dipisah karena qaulnya bukan nama. Tapi qaulu Ibni Malik, Ibnu Malik perkataan Ibnu Malik kajidda kullal jiddi. Jidda di sini fil amr ya, fil amr. Kafnya itu kaf ini huruf jar ditashbih ya. Seperti gitu maksudnya. Jadi jidda kula jiddi ini kutipan dalam matan alfiyah ya, bukan dalam kitab sarah. Kalau kitab sarah ini ya bukan kutipan, tapi dalam matan alfiyah jidda kula jiddi ini kutipan gitu maksudnya, kalimat. Jidda kula jiddi, jidda itu maknanya ada beberapa, Anda cek tadi. Ada yang maknanya azuma, agungkanlah. Taib. Ada maknanya baru. Kayaknya kalau baru enggak pas ya. Agungkanlah, ya, perbaguslah. Agungkanlah semua yang baik, yang agung. Maka di sini jidda kullanya maf'ul bih, mansub dia, tapi kedudukannya bukan masdar. Apa tadi? Naib ya. Nah, kita bahas naibun di situ manabal masdar. Ya, kullanya naib, pengganti posisi masdar. Masdarnya mana? Al-jiddi. Jadi majrur karena tergeser ya oleh kulla situ. Wafrahil jazal. Jazalnya maknanya al-farah, yaitu kegembiraan. Ya. Benar-benar gembiralah engkau. Terjemahnya kan gitu. Taukid ya. Hadza masdarun ma'nawiyun. Ini masdar maknawi. Kalau ini masdar maknawi. Jazal ini kan lafadznya berbeda dengan ifrah, dengan farah. Tapi dia maknanya sama, sehingga masdar maknawi. Tadi kalau yang pertama tadi, perkataan Ibnu Malik, jidda kulla jiddi itu masdar yang sudah diganti, naib. Kasusnya naib. Kalau ini masdar maknawi.
Li'annahu muwafiqun lil fi'li fil makna duna lafzi, karena maknanya sama tapi lafadznya berbeda. Idza qulta darabtu darbun, ini khata, salah kalau darbun marfu salah. Li'annahu marfu'un wal masdaru la budda an yakuna mansuban. Ya, kenapa salah? Karena masdar haruslah dia mansub. La budda maknanya harus. Darabtu darbin juga salah. Li'annal masdara la budda an yakuna mansub, karena masdar enggak mungkin majrur tapi harus mansub. Kemudian idza qulta akaltu ba'da ar-raghif, apa raghif? Roti ya. Nah, raghif itu roti. Aku makan separuh roti, sebagian roti. Baik, lihat di sini ba'du kan huruf ini naib kan, naib masdar. Hadza naibun manabal masdari. Saya bertanya, apakah ini pengganti masdar? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Padahal sudah ada lafaz ba'du. Kenapa? Karena setelahnya rogif bukan masdar. Sehingga bukan pengganti masdar. Tayyib li'annahu ma udhifa ila masdari. Karena tidak disandarkan ya kepada masdar. Farrogif laisa masdar. Rogif bukanlah masdar. Idzan yakunu maf'ulan bi. Ya sudah sebut saja itu maf'ul bi. Taqulu contoh lain. Akaltu kullar rogif, aku makan seluruh roti itu. Kadzalika maf'ul bi, ini maf'ul bi. Tapi kalau kalimatnya diubah sedikit, akaltu kullal akli. Nah, barulah ini naib manabal masdar. Pengganti posisi masdar. Akaltu kullat ta'am ma udhifa ilal masdari falaisa naiban manabahu. Di sini bukan tidak disandarkan kepada masdar. Ta'am itu bukan masdar, teman-teman. Iya enggak? Ta'am itu masdar bukan. Fiilnya apa? Ta'am itu. Namun maknanya sama sebenarnya dengan aklannya, dengan akala. Tapi di sini saya mengatakan ma'udhifa ilal masdar, maknanya itu nafiyah. Ini tidak disandarkan kepada masdar, kulanya ini tidak disandarkan kepada masdar. To'am ini dianggap bukan masdar. Falaisa naiban manabahu, sehingga kulanya bukan pengganti masdar. Taqulu akala fi'lun madi, kalau di i'rab kita i'rab akalanya fi'il madi, taknya itu tak fa'il, tak apa? Dhamir rafa ya, dhamir rafa mutaharrikah. Wa kulanya maf'ul bihnya. Baik. Jadi ta'amnya dianggap bukan masdar di situ. Baik. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, selesailah pembahasan secara inti dari bab masdar. Ana tambahkan sedikit mengenai apa tadi? Macam-macam naib ya di Syarah Alfiyah. Ada sekitar 10 naib sebenarnya. Namun ya tentu Syekh Utsaimin tidak sebutkan semua di Ajurumiyah, karena Ajurumiyah sebatas pengantar, jadi tidak disebutkan semua. Tapi Ana sampaikan 10. Nampaknya Ana juga harus murojaah lagi lebih detail, karena Ana sampaikan ringkasnya saja. Ada 10 naib yang disebutkan dalam Syarah Alfiyah karya Dr. Abdullah Al-Fauzan dari Salik ila Alfiyah bin Malik. Yang pertama yaitu bentuk muradifnya. Kalau Ibnu Malik tepatnya ya pensarah Alfiyah ini, Dr. Abdullah, beliau menggolongkan masdar maknawi ya itu termasuk naib. Kenapa? Karena digolongkan ke muradifnya, sinonimnya. Lafadznya berbeda, maknanya sama. Itu kan sinonim ya. Muradif itu apa? Terjemah kita sinonim ya. Muradifnya. Contoh misalkan surirtu farhan. Kalau yang di Syarah Alfiyah disebutkan surirtu farhan. Surirtu kan aku bahagia. Farhan juga bahagia. Lafadznya berbeda, maknanya sama. Nah, kata pensarah Alfiyah ini, Dr. Abdullah Hafizahullah, beliau masih hidup. Beliau katakan, ya masdar maknawi itu masuk naib. Kenapa? Karena masdar yang hakiki cuma masdar lafzi. Benar-benar dari asal fiilnya. Lafaz masdarnya benar-benar dari lafaz fiilnya. Tapi ini jenis pertama. Yaitu masdar maknawi digolongkan jenis pertama dari naib pada masdar. Taib.
Jadi digantikan dengan lafaz yang berbeda. Itu naibnya di situ. Poin naibnya di situ. Baik, lanjut yang kedua, yaitu sifat. Naibnya adalah berupa sifat dari masdarnya. Contohnya, ana buat contohnya di sini. Bukan ana sampaikan kutipannya. Contohnya gini, tala itu artinya membaca, tilawah. Tala al-qari'u al-Qur'ana ahsana tilawatin. Tala al-qari'u al-Qur'ana ahsana tilawatin. Qari itu membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Maka ahsana ini sifat. Sifatnya siapa? Sifatnya masdar yang menjadi mudhof ilaihnya, tilawah. Masdarnya tilawatan gitu kan. Jadi tilawatin karena mudhof ilaih. Ya. Tilawatan itu masdar dari tala tadi. Apapun bentuknya sifat ahsan. Nomor 3, jenis ketiga, masdarnya berupa naibnya berupa isim isyarah. Kata tunjuk, contoh kalimatnya. Kalimatnya akramtu ad-dhaifa zalikal ikram. Akramtu ad-dhaifa zalikal ikram. Aku memuliakan tamu itu, tayyib ikram, karena zalikanya ini zalikal ikram, ikramnya badal dari zalika. Zalikanya bermakna ikram berarti. Nah, zalikanya sebagai naib pengganti dari ikram. Jadi tidak ikram langsung, tapi ikram ini sebagai masdar, tapi tidak terletak langsung setelah fiilnya, namun diseling dengan zalika sebagai isim isyarah. Akramtu dhaifa, aku benar-benar memuliakan tamu itu. Taib yang jenis keempat. Naibnya berupa domir dari masdarnya. Domir yang kembali nanti ke masdarnya. Contoh. Jenis keempat ini, coba contohnya. Sebentar. Nah. Jamalatka jamalatka mujamalatun. Jamalatka mujamalatun. La ajamalaha ahadan. Jamalatka mujamalatun. Mujamalatun fa'il dari jamalat. Kafnya maf'ul bihnya. La ajamalaha ahadan. Fokusnya ke lafaz ajamalaha ahadan. Disebutkan di sini fiilnya adalah ajamala. Wazannya tafa'ala, ajamala. Dihapus masdarnya, kemudian diganti dengan dhamir yaitu ha. Ajamalaha. Nah, itu hanya itulah teman-teman. Nanti ahanya itu kembalinya ke mujamalah yang pertama tadi. Jamalatka mujamalatun. Nah, itu masdarnya aslinya di situ. Nanti itu tempat kembali, saya ulangi. Jamalatka mujamalatan. Gitu. Jamalatka atau jamaltuka mujamalatan la ajamalaha ahadan. Jamaltuka ya mujamalatan. Aku apa jamalah? Maknanya. Jamaltuka mujamalatan la ajamalaha. Nah, hanya ini kembali ke mujamalatan yang pertama tadi. Itu namanya naib berupa domir masdar. Yang kelima. Berupa bilangan. Sudah lewat ya waktunya. Masih ya, masih ada waktu 5 menit. Berupa adad, bilangan. Contoh, ringkas saja. Naibnya berupa adad. Contohnya, sajada al-musalli arba'an. Sajada al-musalli arba'an. Orang yang sholat itu sujud dengan jumlah 4 rakaat. Taukid masdarnya berupa arba'an situ, berupa bilangan. Sajada al-musalli arba'an. Aslinya takdir kalimatnya adalah ada masdar yang disembunyikan. Baik, ada masdar yang mahdzuf. Aslinya adalah sajada al-musalli sujudan arba'an. Sujudan arba'an. Sujudnya dihapus. Nah, di naib diganti dengan bilangannya. Arba'an saja. Jadi arba'annya kedudukannya nanti maf'ul mutlak. Unik ya. Bilangan bisa jadi maf'ul mutlak. Ya, kalau di kitab-kitab nahwu dasar tidak dijelaskan. Yang namanya juga apa? Nahwu dasar. Kalau di alfiyah seperti ini ternyata bisa. Adad bisa menjadi maf'ul mutlak ketika kondisinya sebagai naib. Pengganti. Nah, jenis ke-6. Sekarang yang ke-6 yaitu masdar
Maf'ul mutlak lebih tepatnya. Maf'ul mutlak berupa lafadz kullun dan ba'dun. Nah ini yang tadi kita bahas. Itu bisa teman-teman. Bisa sudah kita bahas tadi ya di Sarah Ajrim ya. Bisa berupa lafadz kullun atau ba'dun. Contohnya di sini kalau di ayat ada surat Al-Isra, catat Al-Isra ayat 29. Al-Isra ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, "Wala tabsutha kullal basti." Ya, kulla di situ, "Wala tabsutha kullal basti." Di situ kullanya maf'ul mutlak dari tabsutha. Sedangkan masdarnya tergeser ya. Yaitu menjadi majrur karena mudhaf ilaih dari kulla. Jenis ketujuh, al-musyarik lahu fi maddatihi. Ya, ini teman-teman yang Anda bilang tadi, Allahu ambatakum minal ardi nabata, masuk jenis ini. Al-musyarik lahu fi maddatihi, yaitu lafaz yang musyarik, dia lafaznya itu mirip dan bisa berlaku sebagai masdar. Contohnya tadi, Allahu ambatakum minal ardi nabatan. Harusnya itu bukan nabatan, tapi apa? Inbatan. Kenapa? Karena masdar dari anbata, af'ala yuf'ilu if'alan, ambata yunbitu inbatan. Lalu nabatan sebagai apa? Sebagai nabat, sebagai nabit, pengganti. Ya, pengganti dari masdar yang harusnya inbatan. Mahfum ya? Jenis ke-8. Ini banyak sekali. Semoga sempat waktunya. Jenis ke-8 ini namanya nau' min anwa'ihi. Entah maksudnya apa. Nau' min anwa'ihi, jenis dari macam-macamnya. Coba contohnya. Apa ini? Oh ya. Jadi ada misalkan gini. Jalasa ar-rajulu korfiso. Korfiso itu jenis duduk teman-teman. Ada nama jenis duduk itu korfiso. Ya, jenis duduk namanya korfiso. Jenis duduk yaitu ketika melekatkan kedua kakinya pada perutnya. Wallahu a'lam. Pokoknya ada jenis duduk namanya jenis duduk kirfiso atau kurfiso atau korfiso namanya. Nah, itu dijadikan naib. Caranya jalasa ar-rajulu, misalkan dibaca kirfiso'a. Nah, itu namanya maf'ul mutlak. Aslinya ada masdar yang disembunyikan, yaitu jalasa ar-rajulu julusal kirfiso. Julusal kirfiso. Jenis duduk namanya al-kirfiso. Afhum? Itu jenis ke-9, itu jenis ke-8. Yang ke-9. Yang 9 apa ini? Contohnya ketika teman-teman perhatikan yang menjadi naib itu alat. Bentuk sigo alat dari fiilnya, nampaknya demikian. Contoh, langsung ke contoh saja. Contoh, misalkan Roma as-siyad, siyad itu pemburu ya. Roma as-siyadu at-tayra sahman. Roma as-siyadu atau sayyadu, para pemburu itu melempari burung itu dengan sahman. Apa sahman? Anak panah ya. Iya kan? Aslinya teman-teman, di sini sahman itu kan alat ya. Iya enggak? Sahman itu alat kan? Anak panah itu kan alat. Ini dijadikan maf'ul mutlak. Aslinya sebenarnya bukan sahman, tapi Roma as-sayyadu atau as-siyadu at-tayra romya sahmin. Romya sahmin. Ada ada masdar yang dihapus. Romya dihapus, lalu sahminnya menjadi sahman. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah sekilas yang bisa kita sampaikan. Tambahan saja bahwasanya naibnya itu banyak sebenarnya. Ada sekitar sini ada 9 yang Anda bacakan. Ya, 9 saja tadi dari Sarah Alfiyah. Demikian teman-teman, lebih kurangnya mohon maaf atas pertemuan kita kali ini. Dikasih tanda kita selesai pada bab masdar atau maf'ul mutlak. Demikian teman-teman, lebih kurangnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.